يا طالب الفلاح في الله كن دائما الله الله وغب به عن سواه واشهد بقلبك الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واجمع همومك فيه تكفى به عن غير الله وكن عبدا سرا له تكن قرآن عن غير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واخضع له وتذلل تأخذ بالسر من الله واذكر بالجد والصدق بين يدي عبيد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم إذا تجللت بأنوار من ذات الله فالغير عندنا محال فالوجود الحق لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمك قدر الإيمان بالتوحيد صرف لله فوحدة الفعل تبدو في أول الذكر لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa wahdatul wastilahu tadi minal hubbi billah wa wahdatul zati lahu tuwarisul laqabillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fahani'an liman masya fi tariqi dzikrillah mu'taqidan syaikhan hayyan yakunu arifan billah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa lazamal hubbal lahu wa ba'ana sahulillah wa qama fil laili yatlu kalamahu syauqan lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la yuluhu min quwwatil ilmi billah wa faiduna min nabiyyin sayyidu makhluqatillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi azka salatin adada ma'lumatillah wa alihi wa sahbihi wa kullu da'in ilallah la ilaha illallah la ilaha
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bisa kelena ya. Hari ini kita mau bicara tentang tarikat, ya, menurut tarikat Baqawi. Dan ini intinya. Jadi inti tarikat di sini adalah fi tariqi zikrillah. Karena dalam sufi itu salah satu yang sangat utamakan itu banyak berzikir. Dan beliau Syekh Muhammad bin Al-Habib memberikan suatu kesimpulan caranya. Ya talibal fanafillah, wahai orang yang mencari, menuntut, menginginkan fanafillah, sirna dalam Allah. Itu kudaiman Allah, Allah. Senantiasa mengucapkan Allah, Allah. Jadi setiap tarikat itu ada cara-caranya. Kalau tarikat Baqawi ini dengan ismu mufrad, itu membayangkan alif lam ram ha, ya. Kemudian tarik nafas separuh sampai tidak bisa lagi, lepaskan sampai tidak bisa lagi, terus sekaligus dengan pernafasan, konsentrasi nama Allah. Semakin cepat kita bisa konsentrasi, semakin bisa masuk ke alam rohani. Jadi diberikannya itu caranya adalah wadhib fihi ansimahi, dan menghilanglah ke dalamnya nama Allah itu. Jangan bayangkan alif lam ram ha, menghilang ke dalamnya dengan alif lam ram ha itu. Washhad bi qalbika Allah, dan sekaligus menyaksikan Allah dalam hati, itu kehadiran Allah. Jadi ketika lakukan itu dengan hati, saksikan itu. Wajma' humumaka fihi. Jadi humum itu sebenarnya dari kata hammun. Hammun itu ada dua sisi pengertian, jadi katanya sama. Hamma ya him, sama dengan himmah. Satu sisi, sisi lain tidak, karena ada persamaan. Yaitu hammun itu umumnya diterjemahkan sebagai kecemasan, yaitu keinginan kita terhadap duniawi. Jadi cemas dengan rezeki, cemas dengan kondisi-kondisi kerja semuanya itu. Tapi sisi lain bisa diartikan juga himmah, yaitu keinginan kita yang sangat kuat itu. Ya, ingat sawabikul himami itu, ya, begitu kuatnya keinginan kita, tidak bisa ya, mengoyak
dinding takbir itu. Walaupun kita sangat-sangat menyanyikan, tidak bisa juga, harus sabar menunggu. Setiap takbir itu ada takdirnya. Kita harus sabar menunggu itu. Jadi bisa diartikan himmah di sini, bisa diartikan ham, ya, hamun, cemas, ataupun ada keinginan bersifat duniawi. Jadi kalau himmah, keinginan bersifat rohani, ya, ukhrawi. Kedua himmah itu aliyah, himmah yang tinggi. Jadi bisa dua-duanya. Jadi kumpulkan semuanya, jamakkan semuanya pada berzikir pada Allah saja, pada Allah. Tukfa bihi an ghairillah, cukup ya, dengan itu dari segala sesuatu selain Allah. Cara yang paling cepat, tarikat yang paling ya, pendek waktunya, kalau kita bisa menyatukan semua berzikir pada Allah, langsung bisa sampai dalam waktu yang singkat. Wa kun abdan sirfan lahu, jadilah hamba murni. Sirfan ini murni, semata-mata karena Allah. Jangan hamba dunia, jangan hamba ini, hamba keinginan itu, hamba Allah saja. Dan sirf, takun hurran an ghairillah, kalian akan menjadi bebas dari segala sesuatu selain Allah, ya, hanya milik Allah saja. Ini tarikat, cara. Tarikat itu cara. Wakhda' lahu wa tadalla, ya, tunduklah, merendahkan diri padanya, wa tadalla, dan merendahkan diri. Karena orang yang sombong itu akan direndahkan, ya. Dari orang yang merendahkan diri itu akan diangkat. Tafuz bisirri min Allah, kalian akan sukses, fauza, dengan rahasia dari Allah. Rahasia bisirri min Allah, akan dapat rahasia. Jadi rahasia tarikat terletak pada orang yang merendahkan diri, bukan orang yang meninggikan diri. Itu tarikat yang sebenarnya. Semakin kita merendahkan diri kita dengan ya, mengakui tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak sombong, ya. Dan terus belajar, terus beramal, terus berzikir, terus inginkan Allah saja dan tidak mau apapun selain itu, termasuk ingin ya, dikenal, ingin menjadi guru, ingin menjadi apa saja, mau Allah saja, semata-mata karena Allah saja. Wadkur bijiddin wa sidqin, ya. Kemudian tarikat ini menuntut kita berzikir dengan jid, ya, dengan sungguh-sungguh, wasidqin, dengan jujur, ya, benar, dengan cara yang benar. Bagaimana? Baina yadai abidillah, ya, di depan seorang hamba Allah, ya. Berarti harus mengikuti seorang hamba Allah, ya. Bagaimana? Ya. Waktu idza tajallala, yaitu ketika terjadinya tajalli, kalau kita sungguh-sungguh berzikir dengan sungguh-sungguh ikhlas, sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, akan terjadi tajalli, yaitu Allah akan hadir, ya. Ana jalisun mandakarani, maka jalisun mandakarani, aku duduk bersama orang yang berzikir padaku. Ketika terjadinya itu tajalli. Jadi harus tutup mulut, jangan bicarakan. Bi anwari min zatillah, dengan cahaya-cahaya dari zat Allah. Ketika zat Allah hadir, itu sebuah cahaya yang mengambil alih. Di saat itu hilang semua
tidak ada ham, tidak ada kecemasan lagi, tidak ada keinginan lain lagi, tidak ada, semuanya hilang. Itu ketika munculnya tajalli. Cahaya itu mengambil alih kegelapan hati kita, lambat masuk. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari samping masuk. Setiap orang beda pengalamannya. Fal ghairu indana muhal, ya. Jadi selain itu dan muhal, tidak mungkin. Maksudnya al-ghair itu adalah selain Allah, ya. Al-riyad itu tidak mungkin. Berarti dia sudah mengalaminya, ya. Fal wujudu al-haqqu, ya. Wujud yang sebenarnya itu al-haq, Allah, ya. Allah Maha Wujud ketika ini mengalami satu kondisi namanya sudah fana dari diri kita, dari kewujudan diri kita sendiri. Yang ada wujud itu yang terjadi adalah al-haq, itu yang wajibul wujud, yang wujud yang hakiki, itu Allah. Wahmaka iqta daiman, dan waham kita bagaimana, karena waham kita selalu mengacaukan bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, semua itu jangan dipikirkan, itu waham semua, biar terjadi, jangan pikirkan, jangan pikir berapa lama lagi, ya, jangan tanya semua itu. Sungguh-sungguh berzikir, sungguh-sungguh pikiran kita hanya Allah saja. Itu tarikat yang sebenarnya, dan inilah tarikat zikir yang sebenarnya. Selebihnya itu membantu kita dalam masuk dalam kondisi zikir. Zikir yang sebenarnya itu hadir, ya, sudah hadir di depan Allah dan semuanya ghaib, ya, semuanya hilang. Di tauhidin sirfin lillah, dengan tauhid yang sebenarnya, ya, murni, mata-mata karena Allah, tidak ada lain, tidak ada tafsiran lain, tidak ada Allah begini begitu. Jangan bayangkan apapun, yang dibayangkan itu alif lam lam ha saja, dan alif lam lam ha itu akan sirna juga dalam cahaya. Awalnya terlihat alif lam ha dalam bentuk cahaya, akhirnya cahaya itu begitu terang mengambil alih, dan itu mengambil alih hati kita dengan cahaya. Dan ketika munculnya itu hilang semua, kita sirna, semuanya sirna, ya, yang ada itu cahaya saja. Wahdatul fi'li tabdi, jadi awal muncul, ya, ini tarikat. Munculnya kejadian itu adalah wahdatul fi'li. Jadi semua yang dia lakukan termasuk zikirnya itu adalah menjadi seperti perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan dirinya. Begitu dia sirna dalam Allah itu, dalam zikir itu, di awal zikir, awal pemulaan zikir itu dia sudah masuk dalam wahdatul fi'li. Yaitu di saat itu baru paham ayat Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Sebelum merasakan ini, Allah itu terpisah. Perbuatan kita terpisah. Karena perbuatan kita selalu karena keinginan kita, karena nafsu kita. Ketika terjadinya wahdatul fi'li, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Allah isyaratkan Al-Quran, ya. Ketika engkau melempar itu bukan engkau yang melempar, Allah yang melempar. Ataupun hadis kursi, ya, hadis wali Allah. Jadi ketika Allah mencintai hamba, seorang hamba, ya,
mulutnya menjadi mulut Allah yang berbicara, telinga menjadi telinga Allah yang mendengar, matanya menjadi mata Allah yang melihat. Itu wahdatul fi'l. Segala perbuatannya itu menjadi satu, yaitu Allah. Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang berbicara, Allah yang mengambil. Ya sudah satu dengan Allah. Itu untuk ahli zikir yang sungguh-sungguh, jid, ya, yang melakukan zikir dengan sungguh-sungguh dan di depan baina yadai abidillah, yang dapat izin dari seorang guru yang ya, sudah benar-benar mengalaminya, sudah mempunyai pengalaman itu, mengalami kesatuan fi'il, ya, perbuatan. Kemudian setelah itu wahdatul wasfi lahu ta'ti minal hubbi fillah. Jadi berikutnya ini tahap-tahapnya, ini tarikat, ya, tarikat Syadzili Dalkawi. Jadi berikutnya setelah senantiasa dalam kondisi wahdatul fi'li akan muncul satu lagi, yaitu wahdatul wasfi. Sifat-sifatnya menjadi sifat Allah. Jadi itu kan hasil dari begitu tenggelam dalam zikir pada Allah itu, dia sangat mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, sifat-sifatnya berubah. Dan ketika itulah dia mengalami tanah sifat, ya. Dia sudah tenggelam dalam sifat Allah. Jadi saking karena begitu kuat cintanya pada Allah, dia muncul seperti Nabi, ya. Karena dia sudah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un, ya. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah sifat, ya. Sifat Allah itu terejawantah, termanifestasi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlaknya menjadi akhlak Allah, dan awalnya akhlaknya dia mengikuti akhlak gurunya, dan akhlak gurunya mengikuti akhlak Nabi, dan Nabi mengikuti akhlaknya Allah. Itu tahap-tahap. Jadi harus, jadi sebahagian menerjemahkan ini, ya, cinta yang muncul itu cintanya pada gurunya dulu. Setelah dia cinta pada gurunya, guru dia membawa cinta pada Rasul, dan setelah dia cinta pada Rasul, Rasul membawa, ya, pada cinta itu. Jadi harus, ya, Allah sudah tetapkan, kalau kalian benar-benar mencintai Nabi, harus ikut Nabi. Jadi Allah perintahkan Nabi, ajarkan pada umat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ya, katakan pada umat, kalau kalian, ya, mengklaim, merasa, ya, cinta Allah, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Dan Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Jadi itu tahap cara-cara. Ini tarikat, ini cara. Tarikat adalah cara. Fahani'an liman nasya fi tariqi dzikrillah. Nah, inilah ketika terjadinya, ya. Oh bukan, belum itu. Wahdatul dzati lahu, ya, tuwaritu baqabillah. Dan berikutnya setelah wahdatul sifat, setelah dia memunculkan semua sifat-sifat yang indah, ya, melalui Nabi SAW, ya, karena Nabi yang memunculkan sifat-sifat indahnya Allah itu. Jadi, dan melalui gurunya, ya, mencapai anak yang ketiga tahap, ya, menjadi wahdatu tudzat, wujudnya, zatnya menjadi satu dengan Allah. Jadi tinggal satu saja, luar itu bakal di saat dia akan
berjalan terus. Baka itu akan berjalan terus dengan Allah. Ya, tidak ada dirinya sendiri lagi. Ya, ada cerita lucu ya, tapi benar. Ada seorang murid pernah minta gurunya, tolong jelaskan pada saya apa itu fana dan apa itu baka. Dan guru mengatakan nanti. Tanya lagi, nanti. Tanya lagi, nanti setelah saya meninggal, nanti kamu akan tahu. Jadi murid itu lama menunggunya. Dan ketika gurunya wafat, dia penasaran. Saya belum tahu. Guru belum jelaskan. Dan guru sudah meninggal. Dia masih penasaran. Jadi, ya, ikuti semua proses ya, mandikan jenazah semuanya. Penasaran semakin ya, karena guru sudah mau dimakamkan ya. Tapi sebelum dimakamkan itu ya, setelah selesai semua, dimandikan semua siap-siap, datang seseorang ya, dengan ya, penutup muka melaksanakan sholat jenazah. Dia ikut, masih penasaran makin kuat. Ini sudah sampai akhir, masih belum tahu. Setelah selesai sholat jenazah, imam sholat itu menatap dia, buka sedikit, tutup lagi, mengatakan yang disolati itu fana, yang mensolati itu baka, itu gurunya. Ya, jadi gurunya yang sholat, ya, melaksanakan sholat. Ini yang baka. Disolati itu yang fana. Jadi ini satu kondisi. Ya. Namakan wahdatul dzat. Wahdatul dzat itu dia akan berjalan terus. Ya. Nah, hidupnya sudah bukan hidupnya seperti dulu. Kalau dulu hidupnya dari makan, minum dan semuanya. Ya. Tapi sekarang hidupnya dengan Tuhan. Beda. Orang yang baka itu hidupnya bersama Allah. Seperti yang ayat Quran. Jangan kalian menganggap orang yang ya, mati syahid fisabilillah itu mati. Mereka hidup. Mereka itu bersama Allah, dapat makanan dari Allah. Isyarat baka. Mereka sudah baka bersama Allah. Ini wahdatul dzat. Jadi fahani'an liman masya fi tariqi dzikrillah. Inilah tarikat yang sebenarnya. Dan ya, hani'an ya. Berbahagialah, bergembiralah, manisnya itu begitu manisnya hadiah bagi mereka yang menempuh jalan tarik yaitu tarikat zikir ya, zikir ingat Allah. Jadi ingat Allah itu ya, mulai dengan berzikir sampai terjadinya wahdatul fi'l, kemudian teruskan sampai terjadinya wahdatul sifat, kemudian sampai ke akhir. Berarti ada 3 di sini menjelaskan 3 tahap ya. Jadi fana itu 3 tahap dalam tarikat Tasawuf Syar'i. Fana, jadi fana dari ya, semua perbuatan kita, kemudian fana dari semua sifat kita, kemudian fana dari zat kita. Masuk dari fahani'an liman masya fi tariqit dzikrillah. Mu'taqidan syaikhan hayyan. Ini tarikat yang sebenarnya adalah yang Dakawi ini harus mu'taqidan mengikuti syaikhan hayyan, seorang syekh yang masih hidup. Tidak boleh ikut yang sudah meninggal. Kalau ada guru kita sudah meninggal, cari guru yang masih hidup. Karena ada rahasia di sana.
yakunu arifan billah, bukan sembarangan syekh yang arif billah. Okay. Walazamal hubbalahu, dan senantiasa mencintainya. Jadi ini bisa awalnya diartikan mencintai guru, kemudian mencintai Nabi, mencintai Allah. Jadi bahwa dengan hubbalahu itu mencintai guru yang kita ikut yang masih hidup. Wa ba'a nafsahu lillah, dan jualah nafsu kita pada semata-mata karena Allah. Berarti serahkan nafsu kita pada guru supaya bisa dikendali, supaya bisa diobati, supaya bisa diperbaiki. Ya. Wa qama fil laili yatlu kalamahu syauqan billah, dan jaga malam. Ya. Orang yang bertarikat, yang tarikat Jalkawi Syadili ini diharuskan sekurang-kurangnya sholat malam 2 rakaat sekurang-kurangnya, dan waktu yang paling baik yang kalau bisa jam 2, karena jam 2 itu para guru kami mengatakan itu waktunya berkumpulnya para wali Allah, dan insya Allah kita akan bertemu dengan mereka di waktu ini jam 2. Ya. Jadi usahakan sekurang-kurangnya 2 rakaat ya, bangun tidur. Jangan jadi orang yang rugi, dibangunkan ya, harus ke toilet, kemudian tidur lagi ya. Kalau Allah bangunkan ke toilet, sholat 2 rakaat, lalu tidur, yang akan dapat berkumpul dengan para wali Allah jam 2 kita itu ya. Jam 2, jam 3 sekitar itu jam waktunya para wali Allah berkumpul. Jadi waktu itu sangat indah kalau baca Quran. Kalau sudah hafal baca Quran dalam tahajud, itu dianjurkan dalam tarikat Jalkawi Syadili ya. Dianjurkan. Jadi dianjurkan lebih banyak hafal Quran supaya bisa laksanakan sholat malam dengan Quran yang sudah dihafal. Sana lama ya turubuhu, kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Min quwwati ilmillah, ya, dengan kekuatan ilmu dengan Allah. Ini yang juga menunjukkan dari kata Jalkawi Syadili sangat mengutamakan ilmu, ya, ilmu. Belajar terus, belajar. Ya, dan bukan sembarangan ilmu bersama Allah. Jadi ilmu tentang tarikat ini, ilmu tentang bagaimana berzikir supaya bisa ya, mencapai yang tadi disebutkan ya. Ini tarikat yang sangat jelas, bagaimana wahdatul fi'li, bagaimana ya, wahdatul sifat, bagaimana wahdatul zat, bagaimana ya. Wabah anak sahabat. Oh, itu sudah tadi ya. 18 sekarang. 18. Faiduna 18, EDLL 18. Oke, 18. Wa faiduna min nabiyyin. Ya. Dan faid itu ada keberlimpahan. Ya. Curahan. Dari ya, Nabi Sayyidu makhluqatillah. Ya, semua yang kita dapat itu melalui Nabi. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Ya. Rahmat untuk. Jadi apa saja yang kita dapat itu melalui rahmatnya Nabi alaihi azka salatin, ya, sebaik-baik semurni ya, salawat ada dan makhluqatillah, sebanyak ciptaan Allah, wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan sahabatnya, wa kullu da'in ilallah, dan semua yang mengajak kepada Allah. Jadi salawat untuk semua. Inilah tarikat Syadili apa? Jalkawi Syadili. Paham sekarang? Sudah jelas?
rajin berzikir, ya. Kumpulkan semua, awal dari semua kecemasan, semua keinginan dan semua, ya, himmah kita menjadi satu saja pada Allah. Okay. Berzikir terus, ya, dengan bimbingan dari seorang guru, usin dan berupaya dengan guru, itu semuanya di sini. Kita sungguh terus bersama guru sampai terjadinya 3 tahap itu: wahdatul fi'li, wahdatul sifat, wahdatul zat. Ini yang paling, ya, tarikat zikir pada Allah. Dan tidak lupa dimasukkan dengan ilmu juga. Ada Syekh bahasan sekali, ya, menyatukan antara zikir dan ilmu karena harus sejalan. Sangat penting. Ilmu bukan hanya berzikir saja, tapi harus meningkat ilmu. Ilmu yang sebenar-benarnya, bukan ilmu baru, ilmu bilang. Jadi dengan kekuatan itu, selebihnya ditutup oleh Tuhan Allah melalui Nabi SAW. Dan berarti tarikat Syadari juga mengutamakan banyak berselawat. Salah satu yang terkenal itu melalui tarikat Syadari itu adalah Ilmu Khairat Jazuli, itu tarikat Syadari. Begitu pentingnya diajarkan terus bersalawat terus, sehingga muncul dari hati, jadi muncul adalah Ilmu Khairat. Pemahaman beliau tentang Nabi itu sangat mendalam, selawatnya mengalir terus. Jadi kalau mau dibilang bid'ah dari hatinya, kalau itu pengalamannya dan cintanya terhadap Nabi, bagaimana bisa bid'ah? Ya, kalau baca saja sudah tahu itu dari hatinya, dan pemahaman terhadap Nabi sangat mendalam. Kalau kita belum cukup paham, jangan mengatakan itu bid'ah. Ini dari hati tentang Nabi luar biasa sekali. Nah, sudah dipasang, sudah selesai belum? Belum. Ya, maaf. Saya izinkan. Ya, siapa mau amalkan itu ada dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin, dan sepanjang minggu bisa diamalkan itu. Kalau mau amalkan selawat yang biasa atau selawat dari yang saya berikan, atau selawat dari Amin, Syekh Fadil, silakan semuanya, itu semuanya baik.